Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmayanti Nurid, nomor induk mahasiswa 22301117203888. Saya guru SMP Negeri 6 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi kegiatan UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya akan menyampaikan materi cerita pendek pada kelas 9. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Royan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Royan sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mencek kehadiran kalian. Ketua kelas? Lengkap, Bu. Lengkap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober, siswa siswi Ibu kelas 9 lengkap semua kehadirannya, tidak ada yang tidak hadir atau berhalangan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baiklah. Sebelum Ibu lanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kalau kemarin untuk pelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang apa, anak-anak? Tentang cerpen, tentang unsur cerpen. Hari ini Ibu lanjutkan dengan KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen atau cerita pendek yang dibaca dan didengar. Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem basic learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Yang kedua, mengenali
pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Yang ketiga, menganalisis aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu tanya, untuk materi sebelumnya, ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Apakah struktur dan kaidah kebahasaannya? Ya, struktur dan apa yang belum dipahami lagi? Yang membuat masalah bagi kalian, struktur dan kaidah kebahasaannya. Baiklah. Sebelum Ibu melanjutkan tentang penjelasan struktur dan kaidah kebahasaannya, kalian simak contoh cerita pendek yang berjudul Perjuangan Seorang Ibu. Akan kalian simak. Bisakah saya melihat bayi saya bagaimana contoh terbaik. Namun, ketika dia mengambil tangan dan ia membuka selimut dan membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua daun telinga. Seiring berjalannya waktu, kini anak perempuan itu tumbuh dewasa dengan kekurangan yang dimilikinya. Kini anak perempuan itu selalu saja diejek karena tidak memiliki kedua daun telinga. Akan tetapi, dengan kasih sayang kerasnya, ayahnya menjawab, "Ayah yakin kamu tak bisa membalas kebaikan hati orang itu." Setelah berdiam diri beberapa saat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui rahasia ini. Tahun berganti tahun, kedua orang tua mereka menjadi seperti sekarang. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan. Sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta penuh ketulusan dan keikhlasan yang akan membimbing kita menemukan
kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Nah, itu tadi adalah contoh cerpen di mana di sana terdapat struktur-struktur cerpen. Ada bagian orientasinya, ada bagian rangkaian peristiwanya, ada bagian komplikasi, dan ada bagian resolusi, dan bagian koda. Nah, itu baiklah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai struktur cerita pendek. Kalian perhatikan. Struktur cerita pendek terdapat 5 struktur dalam cerpen. Pertama ada orientasi. Orientasi yaitu bagian ini memperkenalkan setting atau latar cerita baik dalam segi waktu, tempat maupun peristiwa. Orientasi juga dapat memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan. Kemudian yang kedua, struktur cerpen. Ada yang tahu struktur cerpen yang kedua apa? Rangkaian peristiwa. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Royan, apa itu rangkaian peristiwa? Silakan berdiri. Yaitu kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. Ya, rangkaian peristiwa adalah yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Kemudian yang ketiga ada Komplikasi. ya, ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Yaitu terdiri cerita saudara sumber konflik masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Ya, komplikasi yaitu bagian cerita bergerak seputar konflik dan masalah yang mempengaruhi latar, waktu, dan karakter. Kemudian ada lagi struktur yang keempat apa? Resolusi. Ya, resolusi yaitu bagian akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Pada bagian ini juga sering dilakukan pernyataan terhadap kondisi akhir yang dialami oleh tokoh protagonis atau tokoh utama. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah Koda. iya, koda. Koda yaitu penutup atau akhir dari keseluruhan cerita. Bagian koda dapat berisi kesimpulan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, itulah struktur cerpen. Ibu ulang. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan berdiri kalau ada yang bisa menyebutkan. Ya. Satu apa? Orientasi. Yang kedua, siapa yang bisa? Silakan berdiri. Rangkaian peristiwa. Iya, rangkaian peristiwa. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan yang ketiga? Ya. Komplikasi. Iya, komplikasi. Kemudian yang keempat. Yang keempat ya, silakan. Resolusi. Resolusi. Dan yang bagian terakhir apa? Bagian terakhir. Silakan. Koda. Iya, koda. Jadi Bu ulang. Untuk struktur teks cerpen itu terdiri dari 5. 1. Orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga adalah komplikasi. Yang keempat resolusi. Dan yang kelima adalah koda. Ya, sudah paham semua? Nah, setelah kalian tadi Ibu jelaskan tentang struktur, sekarang kita lanjut lagi aspek kebahasaan cerita pendek. Terdapat 6 aspek kebahasaan pada cerita pendek, antara lain pertama, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama dan orang ketiga. Kemudian yang kedua apa? Beberapa
memilih kata beringin atau term besi dibanding pohon. Kemudian yang keempat, uraian deskripsi yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima apa? Penggunaan majas. Yang kelima adalah penggunaan majas. Ada 3 majas yang digunakan dalam cerpen. Pertama, majas apa? Ya, majas sendiri, yaitu perbandingannya. Tugas berikutnya yaitu kita mengerjakan analisis terhadap cerpen. Nah, analisis terhadap cerpen. Kalian silakan bentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin kelompoknya. Silakan susun kelompoknya. Bentuk kelompok dulu. Nah, sudah dibentuk kelompoknya nak masing-masing? Ya, bentar. Kalau sudah kalian bentuk kelompok, kalian coba telaah teks cerpen atau cerita pendek Pohon Keramat. Bisa kalian klik di link yang sudah Ibu bagikan di internet. Kalian bisa menganalisis tentang Pohon Keramat, atau kalian juga bisa melihat di LKPD yang Ibu bagikan. Nah, kalian bisa mengerjakan, kalian telaah teks cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Kemudian kalian analisis struktur teks tersebut dengan memerinci bukti urutan struktur dan aspek kebahasaan cerpen Pohon Keramat tersebut. Mengenai
dari kelompok ya, sangat bagus. Presentasi mereka tentang struktur cerpen, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, kemudian ada resolusi dan koda. Ya, silakan. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 2, rangkaian peristiwa. Saat menetap Belanda, di kampung saya ada seorang malang magang seperti Jaka Sembung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Karena hasil jerahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menghantui rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata salah seorang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan dihantam santai ke Denmark. Daya sakti begitu nama si maling budiman itu lari ke Gunung Beser dan bersembunyi. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Denmark menggabung Gunung Beser. Dari Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dibantu centeng-centeng Denmark pernah mengancam Jaya Sakti ke dalam gunung. Tapi tidak ada siapapun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon larung yang baunya dibawa angin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada presentasi dari kelompok 2, beri tepuk tangan. Nah, masing-masing dari kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu struktur dan aspek pembahasan cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke refleksi, ada yang ditanyakan dulu mengenai pembelajaran hari ini? Saya Bu, tidak ada. Saya sudah mengerti tentang struktur dan aspek kebahasaan yang dipelajari hari ini. Hingga kedepannya saya akan menerapkan ketika membuat cerpen. Oh ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tadi kita sudah mempelajari tentang struktur dan aspek kebahasaan dan kalian sudah memahami semua. Sekarang kita merefleksikan diri kita. Apa yang kita tidak pahami, apa yang kita pahami dari pembelajaran tadi. Ibu mau bertanya, perwakilan 3 orang ya, jawab ya. Ibu mau bertanya. 1, apa hal yang paling dikuasai setelah pembelajaran struktur dan aspek kebahasaan? Saya Bu, saya menjadi mengerti bagaimana struktur dan aspek bahasa cerpen. Ibu ingin tanya perwakilan dari kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Bagaimana? Apa hal yang membingungkan dari pembelajaran dan struktur serta aspek kebahasaan hari ini? Apa ada hal yang membingungkan? Perwakilan untuk kelompok 3, siapa? Tidak ada, saya sudah mengerti tentang struktur dan aspek kebahasaan yang dipelajari hari ini. Hingga kedepannya saya akan menerapkan ketika membuat cerpen. Iya, alhamdulillah kalian semua sudah memahami apa itu struktur, apa itu aspek kebahasaan cerita pendek. Baiklah, karena kalian sudah memahami, Ibu akan memberi sedikit evaluasi. Evaluasi ya. Nanti kalian bisa membuka evaluasinya di yang Ibu bagikan tadi. Kalian jawab, bisa kalian kerjakan di rumah nanti ya evaluasinya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai sampai dengan menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengungkapkan pengalaman pribadi gagasan kita melalui sebuah cerpen. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan Royan memimpin doanya.
Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 6 Dahlia, SMP sekolahku, tempatku menuntut ilmu demi masa depan.